Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Senang sekali hari ini, Selasa 4 Februari 2025, kita berjumpa lagi dalam satu program Renungan Harian Keluarga. Saya meyakini dan percaya bahwa hari ini, saudara menikmati berkat dan kasih sayang Tuhan. Karena itu mari kita mengisi hari ini dengan hidup dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kemuliaan hanya bagimu. Terpuji Engkau yang terus memberikan kami kehidupan, kekuatan, kesehatan, bahkan keselamatan. Hari ini kami hendak memahami lagi kebenaran firman Tuhan. Kami hendak membacanya dan karena itu terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Ampun kami dari salah dan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-25. Firman demikian. Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? Saudara, demikian firman kita renungkan dengan tema cara yang tepat dalam konteks yang berbeda. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Setelah tanah disiapkan oleh si petani, tiba waktunya untuk menanam. Bacaan ini menyebutkan 5 jenis tanaman yang berbeda. Jintan hitam, kitsak, atau tanaman yang ditanam untuk diambil bijinya yang beraroma dan sering digunakan sebagai bahan obat. Jintan putih, kamon, ditanam untuk dijadikan sebagai bahan bumbu untuk makanan. Gandum atau kitah, bahan dasar tepung untuk roti atau makanan. Jelai atau seorah, jenis padi-padian yang atau termasuk makanan utama di Palestina. Dan sekoi atau kesemet, bahan dasar roti yang dimakan oleh orang miskin di Palestina dan bagian lain di daerah timur. Bibit-bibit tanaman ini tidak sembarangan ditanam, tetapi ditanam pada tempatnya masing-masing. Ada yang di bagian tengah dan ada yang di bagian pinggir. Ini dilakukan untuk melindungi beberapa jenis tanaman yang dipandang lebih berharga dari gangguan binatang liar atau ternak yang tersesat. Semuanya diatur dengan baik. Tujuannya tentu saja agar lahan itu memberi hasil yang baik pula. Nah, perbedaan perlakuan ini dilakukan sesuai dengan jenis bibit tanaman yang ditanam. Petani tidak memperlakukan atau menanam semua jenis tanaman dengan metode yang sama agar hasil panen yang baik yang didapatkannya. Nah, dalam teks Perjanjian Lama banyak menjelaskan tentang bagaimana Tuhan memperlakukan Israel di tengah kehidupannya bersama dengan bangsa-bangsa lain. Mereka adalah umat pilihan Allah yang memiliki cara hidup yang berbeda dari bangsa-bangsa yang lain, karena mereka hanya menyembah satu Allah yang hidup. Tuhan memberikan kepada mereka aturan atau hukum agar iman mereka kepadanya terpelihara. Demikian pula dalam kehidupan bangsa Israel. Kasih setia Tuhan yang terus-menerus dinyatakannya kepada mereka. Tuhan memang membedakan perlakuan terhadap orang yang setia dan kepada orang yang bebal, di mana orang yang setia diberkatinya dan orang yang bebal dihukumnya. Namun Tuhan mengasihi mereka semua. Meskipun ia menghukum, tetapi tujuannya bukan untuk menghancurkan kehidupan, melainkan agar mereka yang bebal dapat bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Nah, persekutuan gereja terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Anggota keluarga pun memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Perbedaan ini hendaknya mendorong gereja untuk mencari bentuk dan metode pelayanan yang tepat sesuai konteks warganya,
agar pelayanan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Demikian pula di tengah keluarga, orang tua yang mengenal dan memahami anak-anaknya akan mencari cara yang tepat agar proses pengajaran dan pewarisan iman itu dapat terlaksana dengan baik sehingga anak-anak bertumbuh dalam imannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman yang kami boleh baca di saat ini, yang mengingatkan juga kami untuk senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kami memelihara iman itu dan mewariskannya dalam kehidupan keluarga di tengah persekutuan antara suami, istri, anak, dan orang tua. Dan bagaimana kami tentu menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan ini terkadang kami melakukan kesalahan, kelalaian, dan Tuhan terkadang juga menghukum kami untuk memurnikan iman kami. Karena itu ketika kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan kehidupan, biarlah kami tidak putus asa, tidak kecewa, tapi terus ada dalam pengharapan iman kepada Tuhan. Karena itu berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah ada dalam pergumulan, entah sakit atau apapun pergumulan yang kini dihadapi, dikuatkan iman. Biarlah mereka mampu terus menghadapi berbagai kesulitan, berbagai persoalan kehidupan dan pergumulan itu dalam iman di dalam Yesus Kristus. Kami juga semua yang boleh menikmati berbagai berkat Tuhan di dalam kehidupan ini, biarlah sukacita terus ada dan kehidupan kami bawa dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Memberkati terus hamba-hamba pelayan-Mu, diaken, penatua, para pendeta, atau siapapun yang memberi diri dalam pekerjaan pelayanan, diberkati oleh Tuhan. Keluarga kami diberkati oleh Tuhan, selalu ada cinta kasih, kerukunan, suami istri, anak, orang tua. Pelayanan gereja-Mu, ya Tuhan, diberkati. Baik pemimpin yang ada di jemaat-jemaat, di wilayah, maupun di sinode, semuanya ada dalam penyertaan pemberkatan Tuhan. Pemerintah terus dipakai oleh Tuhan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Persekutuan Jemaat Maranatha Selatan dari kolom 1 hingga kolom 27 ada terus dalam pemberkatan dan penyertaan Tuhan. Semua kami yang setia mendengarkan renungan harian keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, berkati juga multimedia Maranatha Selatan yang terus memberi diri dalam pekerjaan pelayanan ini, ada terus dalam pemberkatan dan penyertaan Tuhan. Sepanjang kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, demikian renungan harian keluarga di hari ini. Semoga memberkati saudara-saudara. Jangan lupa selalu ikuti program ini. Jangan lupa like, subscribe, share, komen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.